ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवस्य श्रीरूपं सग्रजातं सर्वरघुनाथानितं तं सजीवम् शद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादानुसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं स नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशकारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतेसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So when the worship Srila Prabhupada and previous acharyas were hearing from Chaitanya Charitamrita chapter. Jadi atas karunia Srila Prabhupada para acharya, ya kita sekarang dapat mendengarkan kisah dari Chaitanya Charitamrita. Especially how after committing offense at the lotus feet of the spiritual master Madhavendra Puri Ramchandra Puri developed this quality to criticize others. Ya, khususnya bagaimana Sri Ramachandra Puri setelah melakukan kesalahan terhadap kaki Padma dari guru kerohaniannya Madhavendra Puri, sekarang dia mulai terus mencari-cari kesalahan orang lain. Yes. So the offense tendency, the offense towards Sadhu, Guru, Vaishnava, Lords, it's increase unless we become very serious. It's rapidly increase. Ya, tendensi untuk mencari-cari kesalahan, ya mengkritik para penjemaah Tuhan itu terus menerus sampai seorang menjadi serius dalam pelajaran. Yeah, always we have to judge ourselves. We have many faults. I am not chanting properly. I am not following my Guru's order properly. Why I see others fault? Ya. What does it benefit? Kita harus menghakimi diri kita sendiri. Saya begitu banyak memiliki kekurangan, begitu memiliki banyak kesalahan. Ya, saya tidak mengikuti perintah-perintah guru kerohanian saya. Bagaimana saya harus mengkritik orang lain, harus mencari-cari kesalahan penjemaah lainnya? Others may be good or bad. Actually, I am a bad person. Why I see who is good, who is bad? Ya, mungkin ya seorang mungkin baik kelakuannya ataupun buruk, tetapi saya yang paling buruk seperti itu. Karena itu kenapa saya harus mencari kejelekan ataupun kebaikan orang lain. Tidak perlu kita melakukan itu. Yeah, judging others always. That is not spiritual life. Always judging others, what others are doing. Ya, menghakimi, sifat-sifat menghakimi orang lain, apa yang dilakukan oleh orang lain, inilah bukanlah sifat-sifat spiritual. Yeah. Kenapa kita harus melakukan hal ini? But Jagannath Puri, Ramchandra Puri was always collecting information. How Chaitanya Mahaprabhu is eating, sleeping, how he is dealing. Ya, di Jagannath Puri, Ramachandra Puri selalu mencari-cari ya informasi seperti apa Sri Chaitanya Mahaprabhu berhubungan dengan para penyembah yang lainnya, bagaimana dia makan, bagaimana dia tidur. Semua sekarang sedang diintai oleh Ramachandra Puri.
So when Ramchandra Puri hear these things from Mahaprabhu hear directly from Ramchandra Puri, you are eating sweet in the night. Then Mahaprabhu become very strict and took 1/4 prasadam. As usual. Ya, ketika secara langsung secara Mahaprabhu mendengar kritikan dari Ramachandra Puri, segera ya Sri Chaitanya Mahaprabhu dengan sangat tegas ya menghilangkan kebiasaan beliau makan saat itu makan manisan, dan sekarang segera beliau hanya makan 1/4 dari Pak periuk dari persajagan tadi. And Mahaprabhu's feeling towards Ramchandra Puri was not bad. He said, no, what he is saying, it is good. Yeah, I have to follow. Not Mahaprabhu, react negatively, not positively, just positively. Yeah, what is saying, I am sannyasi, why I need so much? Mendengar kritikan dari Ramachandra Puri ini, Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak bereaksi negatif, tapi mengambil hal yang positif. Oh, dia benar. Karena itu beliau sekarang memperbaiki diri. Spiritually advanced persons have this power. When someone criticizes someone in views, they can digest. Even sometimes they feel little sad, but they can digest. That will not hamper their spiritual life. Ya, jadi seorang yang spiritualis, ya, dia dapat ya merasakan ya hal ini, ya dapat mencerna hal ini. Jadi dia berpikir sejenak, dia tidak bereaksi seperti itu. Nah, untuk beberapa saat mungkin dia sedikit bersedih, tapi dia bisa mengambil makna dari hal ini. But generally, what is when someone is envious, someone is criticizing, immediately we develop same quality. Yeah. Someone is envious to us, then we become envious to him. Someone criticizing us, then we start to criticize us. That is generally what is nature. Yeah. But advanced devotee don't follow this principle. Ya, untuk para penyembah umum ya yang masih tidak maju seperti itu, ketika ada orang mengkritik begitu iri sama orang ini, maka orang tersebut juga lawan ini juga akan mengkritik balik seperti itu. Dia akan iri juga balik seperti itu. Hal ini tidak terjadi bagi para penyembah yang maju. So because Mahaprabhu is now taking 1/4 prasadam of Jagannath, very thin. And Ramchandra Puri came to know who Mahaprabhu is stopping his prasadam after hearing some criticism for me. Then again Ramchandra Puri came. Ya, karena Mahaprabhu ya seharusnya beliau makan 1 periuk Jagannath Puri, sekarang beliau mengurangi dari 1/4 seperti itu, maka badan Sri Chaitanya Prabhu menjadi kurus. Dan mendengar hal ini bahwa Mahaprabhu mengurangi makannya, ya Ramachandra Puri sekarang lagi datang ke hadapan Sri Chaitanya Prabhu dan mencari tahu. If someone has criticism tendency, we can criticize in any way. Whatever you will do, they will criticize. Ya, kalau seorang memiliki mentalitas sebagai tukang kritik seperti ini, apapun orang yang sedang dikritik ini lakukan, ya ada aja cara untuk mengkritik seperti itu. Menemukan aja cara bagaimana mengkritik orang ini. This sort of people can get peace in their life. If you develop this tendency to see the fault of other, criticizing others, never either in material or in spiritual life, never you can get peace. Always your mind is unstable. What he is doing, why is happening? They can't get peace. Ya, orang yang bermentalitas seperti ini yang memiliki kebiasaan mengkritik orang lain, dia tidak memiliki ya pemikiran atau keadaan yang tenang seperti itu, yang damai. Dia akan selalu terus memikirkan bagaimana cara mencari kesalahan. Ya, dia tidak akan pernah damai dalam dirinya. Then Ramchandra Puri came and what he said to Mahaprabhu, you may hear from 65. Sekarang setelah itu Ramachandra Puri datang ke hadapan Sri Chaitanya Mahaprabhu dan sekarang dia akan berbicara kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Romarkhina dekhi suni karar dasan, Yesus kabaragya nahe sannyasi dharma. I have heard that you have cut your eating in half. Indeed, I see that you are skinny. Such renunciation should not be religion of sannyasi. Ya, jadi saya mendengar bahwa kamu mengurangi ya pola makanmu sekarang, jatah makanmu. Ya, seorang sannyasi seperti ini, dia bukanlah seorang yang melakukan ya dharmanya atau tugas kewajiban sebagai seorang yang
pelepasan ikatan. Ini adalah ikatan yang kering, pelepasan ikatan kering. Before eating more, criticizing. Now eating less, also criticizing. Ya. Tadinya yang melihat Sri Chaitanya Mahaprabhu makan lebih begitu dia mengkritik. Begitu juga ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu mengurangi, makanya sekarang lagi dikritik Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yeah, this is the lessons from Ramchandra Puri. Be patient. You know, even Supreme Personality of Godhead, Chaitanya Mahaprabhu is perfect preacher, perfect devotee, perfect in all aspects. Still people are criticizing. Then why not people who are devotee will criticize us? You have to become very patient. We have to keep patience. Don't worry if someone is criticizing, someone is finding fault. This is natural in this material life. Ya, ini merupakan pelajaran untuk kita, untuk para penyembah. Ya, bagaimana kita harus menjadi sabar seperti itu, menjadi tenang. Ya, bahkan Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau adalah yang muncul sebagai seorang penyembah yang sangat-sangat sempurna seperti itu. Tetap juga beliau dicari-cari kesalahannya. Setiap orang yang ingin mengkritik, ya begitu juga kita sebenarnya, tentu saja kita akan ditemukan, banyak orang akan mengkritik kita. Ya, entah bagaimana orang akan mengkritik diri kita. Karena itu kita harus mengembangkan sifat sabar ini. Yeah, sometimes people become very fed up and staying in top of the hill with the big boundaries. No one can see him. They're staying top of the hill. Ya, They don't want to stay with human being. ya. Yeah. Karena itu seorang kadang-kadang berusaha lari dari kenyataan ini dan dia ingin tinggal di tempat yang tersembunyi, bahkan tak seorang pun dapat menemukannya. Itu berada di atas gunung sendirian seperti itu. You go anywhere, your karma is with you. Good or bad karma. You may go anywhere. You may stay here, go to Bali, go to America, go to India, wherever. Your karma is with you like a shadow. Your suffering, your material happiness, everything is fixed. Only Krishna can change. No one can change. Ya, karma itu selalu bersama kita. Karma itu seperti bayangan. Hanya Krishna yang dapat mengubahnya. Dimanapun kita akan pergi, kita akan menemukan. Entah kita di Bali, entah kita di Amerika, pasti kita akan menemukan masalah. And karma is with us, and our crazy mind is also with us. Wherever you go, mind will create some problem. For some day you become peaceful, again you will create some problem. Ya, sekarang karma bersama kita. Tidak saja karma bersama kita terus-menerus, tetapi juga pikiran yang gila ini juga ada bersama kita. Entah bagaimana, kita juga akan, mungkin dalam beberapa saat kita bisa berpikir tenang, seperti itu, damai. Tapi saat kemudian kita akan tidak akan damai lagi karena pikiran kita yang tidak tenang. Therefore, we don't have faith on our mind. We never believe to our intelligence. We are following Guru. What Gurudev said, okay, I have to follow. We don't have faith on ourselves. Yeah. Because mind can cheat us at any moment. This is good, this is bad, you have to do this. This mind's training. We don't want to follow mind, we want to follow Guru. Ini merupakan ya training, ya latihan untuk pikiran kita. Kita tidak ingin mengikuti diri kita atau pikiran kita, kecerdasan kita. Kita hanya ingin mengikuti apa yang sudah Guru perintahkan, itu saja. Karena kita setiap saat pikiran kita ini akan membuat masalah buat kita. Pikiran juga akan menipu diri kita. Karena itu kita tidak mengikuti pikiran. Yeah. No, you see, even Mahaprabhu, how he is facing the problem. In such a elevated Vaishnava, Ramchandra Puri is criticizing from all sides. Mahaprabhu become very serious. Still, this is the nature of this material world. Keep patience and pray to Mahaprabhu. There is no other way. Jadi jangan khawatir terhadap kritikan seperti itu. Ya, karena Mahaprabhu dan juga Ramachandra Puri, mereka bahkan secara Mahaprabhu adalah penyembah yang sangat-sangat maju Tuhan itu sendiri. Juga beliau tetap dikritik, ya. Karena itu kita harus menjadi tenang, menjadi sabar seperti itu, dan ingat berdoa kepada Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yes, so therefore life is not easy in this material world. Always something is there, always something is there. Always. You have to face these problems. Ya, karena itu kehidupan lu tidaklah mudah. Ya, setiap saat kita akan dihadapkan dengan masalah. Selalu ada masalah. Just like in dark night. In dark night, someone is working or someone is working. How is facing problems? Only is waiting when sun will arise. Our life is like that. So don't worry, when you become devotee, you have to face so many things. Because this is nature of this world. Yeah. But only you have to wait when that day will come, when Guru and Krishna please with me. We are waiting for that day. Ya, sifat alam material itu memang seperti ini. Ya, kita hanya menunggu kapan
kapankah ya matahari itu akan datang, pagi itu akan datang. Seperti hanya kita berjalan di tengah malam seperti itu. Banyak masalah bisa akan terjadi seperti itu. Karena itu kita hanya menunggu kapan karunia guru dan Krishna akan datang untuk kita. Masalah itu akan selalu ada. Ramchandra Puri said, okay, before he was saying you are eating sweet, then Mahaprabhu, taking a positive way, he reduces prasadam. Now he said, oh, now you are skinny. Why you are following the dry renunciation process? Why you are following like that? Dulu di Ramachandra Puri ini mengkritik Sri Chaitanya Mahaprabhu karena makan lebih. Sekarang Sri Chaitanya Mahaprabhu melakukan hal yang terbalik, yang mengurangi jatah makannya. Dan sekarang Ramachandra Puri mengkritik Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mengapa Anda Chaitanya Mahaprabhu mengikuti ya sistem pelepasan ikatan yang kering seperti itu? Ya, dengan menjadi guru seperti ini. Ini bukanlah prinsip seorang sannyasi. जथा यज्ञ उदर भरे न करे विषय भोग सन्यासी तबे सिद्धि है ज्ञान जो a sannyasi eat as much as necessary to maintain his body, but he does not enjoy satisfying his sense mentality. Thus, a sannyasi becomes perfect in his spiritual advancement in knowledge. What is sloka? This one, 66. 66. Antarila 866. Yes. Sannyasi. Ya, aku telah mendengar bahwa engkau telah mengurangi, seorang sannyasi makan secukupnya untuk menjaga tubuhnya, tetapi ia tidak menikmati kepuasan indria secara material. Dengan demikian, seorang sannyasi menjadi sempurna dalam kemajuan spiritualnya dalam pengetahuan. Why sannyasi always wants to control his food? Because food is connected with bhojan. It's called bhojan in Sanskrit. Food is connected to bhajan also. Ya. Jadi kenapa seorang sannyasi itu selalu berusaha untuk mengontrol, mengendalikan makanan, cara makan? Ya karena makanan itu juga adalah bhojan dan juga adalah bhajan, bagian dari bhajan. If your food is not under your control, you are not controlling your food, then you cannot cultivate knowledge. Ya, kalau kita tidak dapat mengendalikan cara makan kita, makanan kita, maka kita tidak dapat ya untuk mencari pengetahuan, mengembangkan pengetahuan. You study for 8 hours, 9 hours, 10 hours. Possible? Apakah kita bisa untuk belajar sampai ya mungkin 8 jam, 10 jam? Apakah itu mungkin? Dimungkinkan? Unless you are controlling your prasadam, you can sit in one place. Yeah. You cannot study. Mind will create problems. Ya, sampai kita berusaha untuk mengendalikan makanan kita, cara makan kita, maka kita tidak dimungkinkan untuk duduk berjam-jam seperti itu untuk belajar. Yeah. Itu tidak mungkin kita. Sudah, we're studying Bhagavatam. Sukadev, apakah Anda belajar Bhagavatam, mempelajari Bhagavatam, belajar? Sometime. Every day eating, but sometime Bhagavatam. Ya, kapah-kapah begitu Sukadev Prabu menyampaikan. Jadi setiap hari kita makan, tetapi kita membaca Bhagavatamnya kapah-kapah. Ya. Prabhupada said at least we have to study 2 hours. Srila Prabhupada menyampaikan, paling tidak kita para penyembah seharusnya mempelajari Bhagavatam, belajar Bhagavatam itu 2 jam minimal. At least 1 hour, don't reduce more than that. Ya paling tidak, paling sedikit 1 jam lah kita harus mempelajari Srimad Bhagavatam. Unless you have knowledge, unless you study, mind will cheat you. Mind will drag you here and there, create so many problems. Sampai ya kita belajar begitu, maka kita mendapatkan pengetahuan dari mempelajari Srimad Bhagavatam itu, maka ya pikiran kita akan selalu membawa kita, mengombang-ambingkan pikiran kita kemana-kemana. Shastra helps to remind Guru also. Oh, my Gurudev said. Shastra also helps to remind Acharyas. Shastra also helps to remind Krishna. Ya, sastra bertujuan untuk mengingatkan kita pada perintah-perintah guru kita, mengingatkan kita pada ajaran dari para acharya kita, mengingatkan kita kepada Krishna. So therefore, you have to control sannyasis, brahmacharis,
renunciates, they used to always take care about their special food, very cautious for food. Karena itu para sannyasi atau para brahmachari selalu dia berusaha untuk menjaga pola makannya, lalu menjaga makanannya. One day you take some palatable food, next day mind will cheat you. I want this food. Mind is very strong. There were sannyasis, brahmacharis, they're very strict for their diet plans. Ya. Karena kalau kita sekali saja kita mendapatkan makanan yang mewah seperti itu, yang berkelimpangan seperti itu, maka pikiran kita dapat menipu kita setiap saat. Karena itu ya seorang sannyasi, seorang brahmachari selalu menjaga dietnya. Ya jenis makanan apa yang dia makan, selalu dia berusaha mengontrol makanan. Among the all senses, which is very powerful? Tongue. तार मध्ये Jiwa hati तार मध्ये जीवाति शरीर अविद्या जाल dan जड़ेंद्रिय ताहि काल. शरीर, this body, avidya jal, net of ignorance. ya. Dari semua indera-indera kita yang paling berat dikendalikan, yang paling berbahaya adalah lidah. Ya, seperti sloka dari Srila Bhaktivinoda Thakur menyampaikan bahwa body ini terbuat dari jaring dari kebodohan, avidya. Avidya jal, jada indriya tahi kal. And the senses are just like kal. Like how can you say? They're ready to devour you. Very powerful, like Jamraj. Ya, sedangkan indera-indera kita ini digambarkan seperti kala atau seperti Yamarat yang siap mengambil diri kita, membunuh diri kita. And among the senses, tar madhye. Among the senses, tar means among the senses. Jiva, the song is very powerful. Dari indera-indera ini, ya lidahlah yang paling perkasa. Why? Mengapa demikian? Tongue always want to talk. Talkative nature. Always. Ya, yang pertama, lidah itu selalu ingin ngomong gitu ya, berbicara. Ya, ada aja yang dia ingin ngomongin. And when tired, then said, okay, give me. I will drink. Whether stomach can digest or not, no, give me. I will drink. Yang kedua, lidah ini selalu ingin memasukkan, ingin menikmati. Ya, entah perut sudah penuh atau tidak, ya mau perut menginginkan, dia selalu lidah masukkan. Saya ingin menikmati. Yeah. So if you had not been conquer tongue, but you already conquer all the senses, still actually, in fact, that you had not been conquer all the senses. If Yeah. you only conquer tongue, then you can conquer everything. Ya, kalau kita ceritanya sudah menaklukkan indera-indera yang lainnya kecuali lidah, ya pada faktanya kita sebenarnya kalau kita belum menaklukkan lidah, kita sebenarnya tidak dapat menaklukkan indera-indera yang lain. Sampai kita dapat menaklukkan lidah, barulah kita dapat disebut melakukan indera-indera yang lainnya. Very dangerous senses. Tongue. Ya, karena itu lidah ini sangat berbahaya. Yeah. You know what happens if you eat more? What will happen? If you eat more, then your tongue become very strong, want more. And all the senses become very prominent, become very agitated. Yeah, if Yeah. you eat more. Kalau kita makan lebih banyak lagi, terlalu banyak seperti itu, maka apa? Lidah ini menjadi sangat kuat, ya. Jadi dia ingin menginginkan lagi, ya, lebih banyak lagi, ya, makan lebih banyak lagi. Dan kemudian indera-indera kita ini menjadi tidak terkendalikan. If you eat more, then tongue with all the senses become uncontrolled. Iya, kalau kita makan lebih banyak seperti itu, maka lidah ini menjadi sangat perkasa dan semua indera-indera pun kita tidak dapat kendalikan. And if you eat less, then all the senses come to control. But tongue will become become uncontrolled. Ya, kalau kita juga makan terlalu sedikit seperti itu, ya mungkin indera-indera kita menjadi terkendalikan, tapi lidah tidak bisa dikendalikan. Therefore, in fasting day, you are eating less or more. Karena itu ketika kita berpuasa, apakah kita makan sedikit apa makan lebih banyak lagi nanti? Huh?
More, double. Yeah, double. Only name Ekadasi up to 12, then double. You take double meal. Ya, jadi ketika kita Ekadasi, ya hanya saja nama kita berpuasa Ekadasi, sebenarnya kita makan lebih banyak lagi ya, double katanya, 2 kali. If you eat more, then all the senses with tongue become prominent. If you eat less, then senses they will become under control, but tongue again becomes more agitated. You want more. Ya, jadi kalau kita ya makan terlalu banyak, lidah kita kuat, perkasa, dan indera-indera kita tidak dapat dikendalikan. Kalau kita makan juga kurang makannya, maka indera-indera kita bisa terkendali, tetapi lidah menginginkan lebih banyak lagi, tidak dapat dikendalikan. If you eat more, there is problem. If you eat less, there is problem. Kalau kita makan banyak, kita masalah. Kalau kita juga makan kurang makannya, maka itu juga masalah. Therefore, Krishna said, Yukta ahara viharasya, yukta chestasya karmasya. Don't eat more, don't eat less. Whatever required for your body, just accept these things. Don't increase your habit and don't decrease also. Ya, karena itu Sri Krishna menyampaikan kepada Arjuna bahwa jangan makan terlalu banyak dan jangan kurang juga porsi makannya. Ya, jadi lakukanlah makanan yang secukupnya, makan secukupnya. And how much eat? How can you know? How much I have to eat? Ya, terus seberapa kita harus makan, seberapa banyak kita harus makan. Huh? How much? No, you have to, like this is in Ayurveda, this is also in, many times in commentary, Acharya is mentioned. First, full 1/4 in water. Ya. Jadi seberapa banyak kita harus makan? Ayurveda, para acara juga memberikan di komentar di sana bahwa kita harus memenuhi ya perut kita 1/4 itu dengan air. 1/4 water dan 1/4 for air. Ya, jadi ya 1/4-nya adalah udara. Then other half. Ya, dan yang lainnya makanan yang lainnya adalah You make your stomach 1/4 part. Ya. Then you can understand. Ya. And how can you know how much actually I want? According to your hand. This is your stomach size. Food required for your stomach according to this, like this. Make a pot like this. No, connect, not like this. Don't be clever, like this. Make a pot. Ya, jadi bagi 4 ini perlu kita. Jadi karena itu ya kita harus menyesuaikan jatah makan kita, hendaknya disesuaikan dengan ukuran tangan kita. Ya, dicakupkan tangannya dua-dua, diatupkan. Before saintly persons never use pots. Ya. Very strict yogis. They never used pot. Karapatra. This is called karapatra. Ya. This kara means hand, and they make a pot. This much you have to. Ya, jadi orang-orang zaman suci zaman dulu, ya para yogi seperti itu, dia tidak menggunakan ya pot ataupun piring, periuk seperti itu. Dia hanya menggunakan tangannya untuk mengukur berapa jumlah makanan. We were saintly person, very strict, especially for their food. Ya, karena itu sebelumnya pada zaman dulu ya para orang-orang suci dia sangat-sangat ya tegas di dalam diet makanan ini. Yeah. Otherwise they can't cultivate knowledge, detachment. Ya. Karena itu kalau tidak demikian maka dia tidak akan bisa memperoleh pengetahuan seperti itu dan pelepasan ikatan. And nowadays our nature is just like goat. Ya. Sekarang ya kebiasaan kita seperti kambing. You know goat? Ever you saw goat? Always. No, always eating. Going here and there, always. Grass, dry leaf, always. Ya, kambing bagaimana tahu kebiasaan kambing selalu ingin makan, yang ngunyah, terus ingin ngunyah. Ada padang, ada mungkin daun, itu ada daun kering, terus mengunyah. Suit. After eating prasadam, I can come to restaurant, take some food. And there I can come to this here, stall. Then I eat again. Then after 5 minutes, then I drink Coca-Cola. Okay, then 10 minutes again. Always going to kitchen. Kitchen you have to go 2 times, not more than that. Yeah. Every time they're going to kitchen, bring prasad. No, 2 times.
This is good according to Ayurveda. You should take meal from first meal to last meal minimum 6 hours. Yeah. Ya, sesuai dengan ajaran Ayurveda, kita harus hendaknya datang ke dapur itu cuma 2 kali. Ya, jadi dari pertama kita masuk ke dapur sampai terakhir itu harus ada jarak 6 jam begitu. Nah, kebiasaan kita di sini sebagai penyembah, kita sudah masuk ke tempat persan, habis itu lagi kita ke Goindas, dari sesuatu, lagi kita ke Radama, sesuatu, lagi kita minum oyot begitu. Ya, terus menerus kita ingin makan. And this is bad habit. And you are inviting disease also. What to speak about cultivation knowledge? You are inviting disease. Yeah. Because 2 times is good, morning and before sunset. If someone is sick, okay, you can take little. Yeah. And always eating, going to kitchen and bring rice. Then after 2-3 hours again bring 3 times, 4 times. That is not good for health. Ya, ini tidak bagus untuk kesehatan seperti itu. Ya, masuk ke dapur lagi makan nasi banyak, makan pakora lagi seperti itu. Dan ini hanya mengundang sebenarnya masalah dalam tubuh kita, penyakit. Apa yang bisa dikatakan untuk pencarian pengetahuan ini tidak dimungkinkan. Banyak segar kan mau kaget begitu. Ini sangat sulit seperti itu kalau memang tidak bisa mengendalikan makan. Yeah, therefore they cannot sit in one place. They can become silent. They can become study because mind eat more after eating than sleeping or talking. Ya, karena itu dia tidak akan bisa menjadi orang yang tenang, orang yang damai, selalu pikirannya goyah, selalu pikirannya kesana kemari. Dia tidak bisa duduk di satu tempat. Ya, karena itu setelah makan banyak seperti itu dia tertidur lagi seperti itu. Kalau nggak tidur ngomong banyak seperti itu. Even taking prasadam 1 hour, 2 hours, prasadam talking. Prasadam time, don't talk. Finish your prasadam, wash your hand, then you may talk. But prasadam, eating, talking. They forgot the nature of the tongue, how tongue is creating problem. Ya, bahkan celakanya ketika dia makan persat sekalipun, ya para penyembah bisa makan sampai berjam-jam, 1 jam makan sampai ngurtu seperti itu. Dan hendaknya itu merupakan hal kebiasaan yang buruk. Kita tidak boleh makan sambil berbicara seperti itu. Sehingga kita lupa kebiasaan dari lidah ini yang selalu ingin untuk bicara. Yeah, for people generally you can find everywhere, in Bali, India, everywhere. People used to live up to 100 years, 80 years, 90 years, very strong. Why? They are very regulative in their food. Very regulative. Ya, baik di India maupun di Bali, di Indonesia seperti itu. Orang-orang zaman dulu dapat bertahan hidup sampai 100 tahun, 80 tahun, 100 tahun demikian. Ya karena mereka apa? Menjaga ya pola makan mereka. Mereka selalu strict ya, selalu ya sangat tegas di dalam peraturan makan mereka. And especially sannyasis, brahmacharis, they should very strict with prasadam. Khususnya para brahmachari, para sannyasi dia harus benar-benar tegas dalam cara makan. Yes, 67 and 68. These 2 verses Ramchandra Puri recited in front of Chaitanya Mahaprabhu. Yeah. Even he is preaching to Lord Krishna himself. Krishna already spoke this thing in Bhagavad Gita. He said, no, this is sannyasi's duty. Ya, sekarang ya, Ramachandra Puri menyampaikan 2 sloka di sini yang merupakan ya ajaran dari sudah disampaikan oleh Sri Krishna seperti itu. Sekarang dia sedang mengajari Tuhan Sri Krishna 2 sloka ini. Yeah, my dear Arjun, one cannot perform mystic yoga if he eat more than necessary or needlessly fast, sleep and drink too much or does not sleep enough. One should eat and enjoy his senses as much as necessary. One should properly endeavor to execute his duty and one should regulate his sleep and wakefulness. Thus one can become free from the material pains by executing mystic yoga. Wahai Arjuna, Tuhan Sri Krishna menyampaikan, seorang tidak dapat melakukan yoga mistik yoga ini jika ia makan lebih dari yang dibutuhkan atau berpuasa ya tanpa perlu, tidur dan bermimpi terlalu banyak atau kurang tidur. Seorang harus makan dan menikmati indrianya secukupnya. Seorang harus berusaha dengan benar untuk melaksanakan tugas-tugasnya
dan seorang harus mengatur tidur dan bangunnya. Dengan demikian, seorang dapat terbebas dari penderitaan material dengan melakukan yoga mistik ini. Any yoga, either bhakti or mystic yoga, ashtanga yoga, any yoga, controlling food is very important. Ya, segala jenis macam yoga, baik bhakti yoga, mistik yoga, yoga-yoga yang lainnya, yang mengendalikan makan ini adalah hal yang paling penting. But now palatable dishes is conquering everyone's tongue. Yeah. Ya, sekarang begitu banyak jenis penyakit sekarang sudah yang menghancurkan ya lidah kita. Yeah. Before people know only 1-2 items, huh? By Bali or India, 1-2-3 items. Now YouTube. How to make this pakora, how to make this pakora, how to make this sabji, everything in YouTube now. Everyone is following. Ya. Google Guru. Ya, dulu orang-orang hanya mengetahui bagaimana cara membuat 2-3 jenis jenis masakan seperti itu. Sekarang ya guru kita adalah YouTube seperti itu. Jadi setiap di sana begitu banyak ya cara tutorial cara memasak pakora begini, pakora jenis begini, begitu banyak jenis-jenis makanan. No, always this is good for sannyasi, brahmachari, for everyone. When you feel hungry, just take prasad. If you don't feel hungry, allow stomach to rest. Yeah. You don't feel hungry. You don't think if you don't feel hungry, if you don't eat, then within the night time you will die. Why you are so worried? Next day you will take prasad. Ya. Why you are worried? Mind is cheating you. No, you will become weak. Just take now. Yeah, more 12 hours. Just eat now. It is cheating. Mind is cheating us. Ya, pikiran sedang menipu kita ya. Jadi kita berpikir kalau kita tidak makan malamnya ini kita mungkin bisa mati seperti itu. Tidak, itu tidak akan membuat kita seperti mematikan kita jika kita tidak makan. Ya, pikiran selalu berusaha menipu kita. Ya, jadi hendaknya ya seorang baik brahmachari ataupun sannyasi hendaknya dia tidak makan jika perutnya tidak lapar. Biarkanlah perut itu istirahat sejenak seperti itu. Jangan biasakan bos yang lapar masih tetap ya perutnya dikasih makanan, itu tidak bagus. Untuk semua orang, tidak saja sannyasi ataupun This is also in Ayurveda. Within 1 month you have to fast 2 times. We are fasting 2 times. Well, Ekadasi, but not fasting, feasting. Actually, I would say 2 days only drink water. Then you can clean your whole body. ya. But if in Ekadasi they still fry. Ya. Fry, sweet, everything. Ya, jadi sesuai dengan ajaran Ayurveda seperti itu. Dalam 1 bulan hendaknya kita berpuasa untuk 2 kali. Jadi kita sudah melaksanakan puasa Ekadasi ya setiap 2 minggu sekali ya. Tetapi bukannya kita puasa tapi kita pesta ya. Jadi banyak makanan ya, ada yang digoreng, ada yang dimasak gitu. Sehingga kita tidak berpuasa pada saat Ekadasi. Itu baik sebenarnya puasa, sehingga kalau kita hanya minum air saat itu, maka itu akan membersihkan toksin-toksin racun-racun, sehingga badan kita menjadi bersih. Prabhupada said fasting is very good, but don't become weak. If you feel weak, don't fast. But fasting is always good. Ya, jadi Prabhupada menyampaikan bahwa berpuasa itu selalu baik, ya. Tetapi kalau kita agak lemas seperti itu, terpaksa gitu. Jadi coba kita kasih makan, tapi jangan makan banyak, sedikit seperti itu. Tapi kalau kita kuat, lanjutkan puasa. If you are now eating always in old age, you have to fast anyhow. In old age, yeah, you have to only drink water because your system is always damaged. Ya. System, this is a machine. You cannot use machine always 24 hours. Anyhow, in old age you will suffer. Ya. Kalau kita terus makan masih muda seperti ini, kita makan terlalu banyak begitu. Nanti kalau sudah tua pasti kita akan harus puasa. Hanya makan air saja airnya. Karena apa? Badan sudah tidak mensupport kita. Pencernaan kita sudah menderita seperti itu. Kita tidak dapat mencerna makanan lagi. Because Mahaprabhu is taking less prasadam now, Ramchandra Puri is advising from Bhagavad Gita. Gita said, Bhagavad Gita, Krishna said, he's preaching to Krishna. Ramchandra Puri is preaching to Krishna.
You know, in his own word, Krishna's word. Krishna said in Bhagavad Gita, don't eat more, don't eat less. Yeah. Whatever you can, you should eat. Yeah. So why you are fasting? Why you are taking very little? Then you cannot complete the mystic yoga. You cannot achieve knowledge. Ya. Jadi sekarang yang mengetahui Sri Prabu yang makan sedikit seperti itu kurang, maka Ramacandra Puri segera preaching kepada Tuhan Sri Krishna dengan menggunakan kata-kata dari Tuhan Sri Krishna sendiri, ya, dan mengajari Tuhan Sri Krishna bahwa ini loh sloka dari Bhagavad Gita, ya, bahwa seorang mistik yogi ya hendaknya dia tidak makan terlalu banyak dan tidak makan juga kurang, ya. Jadi ini tidak akan membuat kita mencapai pengetahuan seperti itu. No one like instruction. If you give instruction, no one like. But everyone like to give instruction to other. No one like to follow instruction. But everyone like to give instruction. Ya, tak seorang pun ya yang menyukai ya dia diberikan perintah seperti itu. Setiap orang ingin memerintah, yang memberikan ajaran seperti itu. One who like instruction is Krishna. Actually, Lord, he like to follow. Therefore, he is descending here. But whatever my devotee said, what Jasoda said, what Nanda said, what Radharani said, what Bhismadev said, and I will follow. Ya. If you follow, you will become happy. Ya. Therefore, Krishna descended here to show us. If you want to happy, just follow. But we don't want to follow. We want everyone to follow me. Therefore, we are suffering here. Ya. Mengapa kita menjadi menderita di sini? Karena kita tidak ingin mengikuti perintah. Kita ingin seorang mengikuti kita. Ya, karena itu hanya Krishna yang sebenarnya yang bisa diperintah, yang mengikuti perintah itu sendiri. Ya, karena doa para penyembah, Bhismadewa berdoa, Radharani berdoa, para penyembah berdoa, Krishna, sehingga Krishna turun ke dunia ini untuk menerima perintah dari para penyembah. He is supreme controller, but under control of these two. Ya, Tuhan Sri Krishna adalah apa? Beliau adalah Tuhan yang memerintah, yang mengendalikan segala sesuatu. Tetapi sekarang Tuhan dikendalikan oleh para penyembah. Old gopis used to bring, butter and pure, I can say, butter and curd, and used to say to Krishna, Krishna, you should dance, then we'll give to you. Showing, but not giving. If you dance, then we'll give you. Give dance. Then Krishna started to dance. He's supreme personality of Godhead, but how is he following? Ya. Ya, bagaimana Tuhan yang Maha Esa adalah, ya, beliau Krishna adalah Tuhan yang Maha Esa, mengendali segala sesuatu. Ya, begitu. Ya, kisah bagaimana ya para gopi tua, ya, beliau mereka menyiapkan butter begitu, terus diisi jagung seperti itu, dan ngedengin Sri Krishna, memberikan Sri Krishna. Oh Sri Krishna, cobalah sekarang engkau menari. Dan begitu setelah Sri Krishna menari, entah disembunyikan di belakang. But Gopi said, no. Yesterday you danced very nicely. Today you are not very nice. You have to dance another time. You dance nicely, like yesterday. Then Krishna again. Just Krishna dance little again. Give me butter. No. Yesterday you danced very nicely. Just remember about yesterday, how you danced. Now you dance like that, then we will give you. Ya. Again Krishna started to dance. Ya, begitu Krishna mengikuti ya arahan perintah dari para gopi. Ya, bagaimana ya Sri Krishna sekarang segera menari, ya, diperintahkan oleh para gopi tua ini. Dan begitu Krishna menari, halo, ya, tarian Anda kemarin jauh lebih baik gitu. Cobalah kamu menari lebih baik lagi, baru saya akan kasih ini. Dan Krishna segera menari lagi. Why in Bhagavad Gita is so important for us? Why? Ya, mengapa Bhagavad Gita ini begitu sangat penting bagi kita para penyembah? First chapter is showing. This first chapter instructing us, showing us. Senayor Vairavadne Rathastapane Achyuta. Arjuna order. Within these two soldiers, here you should keep this chariot. Immediately Krishna followed. Krishna is supreme personality of Godhead, but how he is following Arjuna. Therefore, Bhagavad Gita is very important. From first chapter to last chapter, how he is following his devotee. Ya, karena itu Bhagavad Gita ini sangat penting bagi para penyembah. Karena Krishna mengikuti para penyembah murninya seperti itu, perintah para penyembah murni.
bagaimana di dalam bahkan ya bab 1 ya Arjuna memerintahkan kepada Sri Krishna, Sri Krishna, tolong bawa kereta ini ke bawah ke tengah-tengah di antara para kedua belah pihak, ya sehingga saya dapat melihat siapa musuh-musuh saya. Dan Krishna melakukan itu demi para penyembahnya. Dari bab 1 sampai bab terakhir, semua Sri Krishna hanya berusaha untuk mengikuti ya keinginan para penyembah murninya. With charioteer, everyone become astonished. Krishna is charioteer, and laughing always. Very jolly mood. I am a charioteer about my devotee, Arjuna. Ya. Dan Krishna merupakan ya pengendara atau kusir kereta ya dari Arjuna. Ya semua orang menjadi terperangah melihat Sri Krishna. Ya, tetapi Sri Krishna tersenyum ya menikmati ya bagaimana posisi beliau sebagai kusir kereta. What is the duty of charioteer? You have to follow. You have to follow. Ya apapun ya tugas-tugas sebagai seorang kusir kereta, ya Krishna harus mengikuti tugas-tugas itu. If you study Krishna Lila, you can find one thing. Always Krishna following his devotee. Yeah, Krishna like these things. But we want to create followers. We want to create followers. Ya. Kalau kita ya mempelajari semua Krishna Lila gitu, membaca buku Krishna Lila ini, maka kita akan melihat bagaimana Sri Krishna ya berusaha mengikuti para penyembahnya. Tapi kita bagaimana? Kita ingin menciptakan pengikut seperti itu. Krishna is following Pandavas, Krishna is following this one, they always following. Krishna like that. And Krishna, by this way, Krishna want to teach us. If you want to stay peacefully, just follow Sadhu, Guru, Shastra. Ya. Karena itu Sri Krishna ingin mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin damai seperti itu, kita harus mengikuti ya sadhu, guru, Vaishnava seperti itu. Karena itu Sri Krishna dan di dalam Krishna Lila beliau berusaha mengikuti apa kata Arjuna, apa kata Bhisma Dewa, apa kata penyembahnya yang lainnya. Yes. And how Chaitanya Mahaprabhu is following. When Ramchandra Puri criticized, he said, "Oh, you cannot make your yoga perfect because you are now eating less." Immediately Mahaprabhu, next verse, Mahaprabhu said, "Prabhu kaya agya balak mui sishya tomar mare sikkha daye bhagya amar." So Chaitanya Mahaprabhu thus humbly submitted, "I am just like an ignorant boy, and I am like your disciple. It is my great fortune that you are instructing me." Ya. He is criticizing. Ramchandra Puri criticizing. Mahaprabhu saying, I am your disciple. You are giving so nice instruction to me. Therefore, no one will be like Mahaprabhu. No one will be like Mahaprabhu. Tak seorang pun yang dapat menyamai Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tidak seorang pun dapat menjadi seperti Sri Chaitanya Mahaprabhu. Karena itu beliau adalah Mahaprabhu. Ya, bagaimana ya Ramachandra Puri ini sedang mengkritik Sri Chaitanya Mahaprabhu bahwa Anda telah makan kurang dari hal ini. Ya karena itu Sri Chaitanya Mahaprabhu, baiklah ya dengan kerendahan hati ya Sri Chaitanya Mahaprabhu berkata seperti itu. Aku hanyalah seorang anak yang bodoh dan sekarang saya adalah seperti muridmu, yang merupakan keberuntungan besar bagiku ya bahwa engkau mengajariku. Dengan rendah hati ya Sri Chaitanya Mahaprabhu yang menyampaikan, saya adalah murid Anda sekarang, saya beruntung diajari oleh Anda. Mahaprabhu never asked, okay, before you said these things, why now you are saying these things? No, you are Guru. Guru is always Guru. You are God brother of my spiritual master. You are Guru. Yeah. And if Guru is doing some right and wrong, that is Guru's business. That is not disciple's business. Yeah. Our instruction is like that. My Guru is Guru. If he is doing something good or bad, still he is Guru. I am disciple. My position is disciple. I can't see what my Guru is doing. Yeah. This is our job. Heavy job. Posisi guru itulah tetaplah guru. Ya, jika guru melakukan kesalahan seperti itulah, itu adalah tugas dari, itu adalah pekerjaan guru itu sendiri. Biarkan guru melaksanakan mengkoreksi dirinya sendiri seperti itu. Tugas kita sebagai seorang murid itu hanya mengikuti perintah guru, dan kita tidak perlu mempertanyakan guru itu sendiri. Itu bukanlah job kita. Ya, karena itu
Ya, Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak bertanya kepada Ramachandra Puri bahwa kemarin Anda membilang saya seperti ini, sekarang kenapa Anda bilang yang berbeda begitu. Mahaprabhu tidak melakukan hal ini. Therefore, Guru Buddhi in according to Sanskrit, Guru Buddhi, our intelligent always cheating us. Our intelligent always think I am Guru. Ya. Jadi di sini sastra menyampaikan bahwa guru buddhi. Ya, jadi selalu kecerdasan kita selalu mau menyampaikan pada diri kita, oh saya ini adalah guru. We don't have Sisya Buddhi. We don't have intelligent like disciple. Our intelligent like Guru, always calculating. No, Guru is Guru. Guru means he's heavy, bas finish. We are disciple. Our business is not to see what Guru is doing. Ya. Kita ini adalah seorang murid, ya, bukan tugas kita untuk mengkoreksi guru seperti itu. Ya, guru, karena itu guru itu adalah berat namanya. Guru yaitu tugasnya mereka. Kita tidak perlu untuk mengkoreksi guru seperti itu. Kita tidak punya yang namanya sisya budi. Ya, kecerdasan sebagai seorang siswa. Kita selalu berpikir bahwa ini adalah kesadaran kita berpikir ini guru budi. Yeah. What we are doing, we are not worried. But what Guru is doing, we are worried. Kita tidak pernah ya cemas apa yang sedang kita lakukan, ya kesalahan apa yang kita lakukan, tapi kita selalu cemas apa yang sedang guru lakukan. Yeah, therefore to be a disciple is very big job. Big job. To become a perfect disciple is a big job. Ya, karena itu untuk menjadi seorang murid yang sempurna ini merupakan pekerjaan yang sangat-sangat besar. Yeah. But Mahaprabhu was so humble. Mahaprabhu said, no, I am like ignorant boy and I am like your disciple. It is my great fortune that you are instructing. Mahaprabhu never said, because he is disciple of Madhavendra Puri. I don't have any right to say anything. No. This is etiquette and this is Vaishnavism. To become a Vaishnava, perfect Vaishnava, not easy. We don't have such sanskaras. Ya. Immediately arguing, why you said these things? If we had been in place of Mahaprabhu, yeah, before you said these things, now you are saying these things. What sort of Vaishnava you are? Immediately will argue. Ya. Ya, jadi untuk menjadi seorang Vaishnava yang sempurna itu bukanlah hal yang sangat mudah. Seperti itu sangat sulit. Bagaimana? Ya, Sri Chaitanya Mahaprabhu selalu menganggap bahwa Ramachandra Puri ini adalah murid dari Madhavendra Puri, saudara dari guru kohannya saya. Ya, karena itu tidak ada tugas untuk menentang apa yang disampaikan oleh Ramachandra Puri. Karena itu Sri Chaitanya Mahaprabhu menyampaikan dengan rendah hati, dia mengatakan bahwa saya ini seperti anak kecil yang bodoh, ya, dan merupakan keberuntungan bagi saya karena Anda sudah memberikan perintah kepada saya. If you have a good vision towards sadhu, if you are simplicity towards sadhu, but suppose sadhu is cheater, Yeah. still you will not lose anything because Krishna is not a cheater. Yeah. Krishna will help you. Ya, seperti halnya kalau ada yang sekarang seorang sadhu sedang menipu Anda, ya sebenarnya Anda tidak loss, tidak ada kehilangan apapun, karena sebenarnya Krishna lah yang menerima hal itu. This was vision of disciple. Jika kita memiliki pandangan yang jernih, pandangan yang murni seperti itu, inilah ya pandangan seperti inilah yang harus dimiliki oleh seorang murid sisya. Now after instructing these things, Ramachandra Puri just get out from that place. तो सुनी रामचंद्र पुरी उठी गेला भक्त गण अर्धासन करे पुरी गोसाई सुनिला. Hearing this, Ramchandra Puri got up and left. He also had from various sources that all the devotees of Chaitanya Mahaprabhu are eating half as much as usual. Ya, setelah memberikan instruksi seperti itu, mengkritik Sri Chaitanya Mahaprabhu, segera Ramachandra Puri bangkit dan meninggalkan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Setelah mendengarkan ya hal ini, ya semua ya pengikut dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, murid-murid Sri Chaitanya Mahaprabhu segera mengurangi jatah makanannya. And you should not worry. If sadhu is cheating, sadhu will suffer. You are developing sadhu mood towards someone, you will never lose anything. Because you are with simple eye, you are believing a sadhu. But sadhu is cheating, you will not be punished.
Sadhu will be punished. You will not lose anything. Krishna will save you because you have simplicity. Ya, karena kita mengembangkan kesederhanaan itu, sifat sederhana seperti itu. Jika seorang sadhu menipu kita, maka sadulah yang akan menerima konsekuensinya. Kita tidak akan menerima reaksi dari hal ini. Ya, jadi tidak ada ruginya jika seandainya sadhu menipu kita pun, ya nanti sadunya yang harus akan menderita. Kita tidak perlu ragu dengan ini. Worry ya. Ramchandra Puri also heard from other sources all the devotees of Chaitanya Mahaprabhu now eating half because Mahaprabhu is eating half, 1/4. Ya sekarang ya Ramachandra Puri sekarang menemukan lagi kesalahan yang lain dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Karena Mahaprabhu mengurangi makanannya, maka semua pengikut Mahaprabhu sekarang mengurangi porsi makannya. Nah ini merupakan suatu kesalahan baru lagi. Never Mahaprabhu, even apa yang saya, Mahaprabhu don't have a slightest bad feeling towards Ramchandra. Chaitanya Mahaprabhu so great. Never he don't have any bad feeling towards, slightest bad feeling towards Ramchandra. Ya. Ya bahkan ya di sini kebalikannya bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu bahkan tidak memiliki setitik ya sesuatu hal yang jelek ya perasaan kurang baik kepada Ramachandra Puri, tidak ada. Begitu murninya, begitu agungnya Sri Chaitanya Mahaprabhu. Aradine bhaktagana sah paramananda puri Prabhu pasa nivedila daina vinaya kari. This is Ramchandra Puri, also Paramananda Puri, he was residing there. So the next day Paramananda Puri and other devotees approached Sri Chaitanya Mahaprabhu with great humility and submission. Number This is 71. Oke. Keesokan harinya, Paramananda Puri dan para penyembah ya lainnya menghampiri Sri Chaitanya Mahaprabhu dengan penuh kerendahan hati dan kepatuhan. Paramananda Puri also disciple of Madhavendra Puri. Ya, Paramananda Puri ini merupakan juga murid dari Madhavendra Puri. Then all the devotees they consult each other, discuss each other. Mahaprabhu, because Mahaprabhu, if Mahaprabhu have such respect for Ramchandra Puri as Madhavendra Puri disciple, then only Mahaprabhu will follow Madhavendra Puri, another disciple. Better consult with Paramananda Puri. They approach Paramananda Puri. You should come and convince Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu should eat. Ya. Jika ya Sri Chaitanya Mahaprabhu yang dapat mengikuti ya murid dari Madhavendra Puri seperti Ramachandra Puri seperti itu, sebaiknya juga kita harus berkonsultasi kepada murid Madhavendra Puri lainnya, yaitu Paramananda Puri. And Paramananda Puri came and he said to Chaitanya Mahaprabhu. Dan kemudian Paramananda Puri datang dan menyampaikan kepada Sri Chaitanya, berkata kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. This is the process. If you want to say something to Guru, and Guru is, you cannot say instruct to Guru, better approach Guru's God brother. Yeah. He will inform. This is the process. Ya. Ini merupakan prosesnya. Jadi kalau kita ya tidak bisa langsung menyampaikan ke guru kerohanian kita, ya hendaknya kita dapat menyampaikan ini dulu kepada ya saudara seguru dari guru kerohanian kita. Dengan demikian nanti saudara seguru ini yang akan menyampaikan kepada guru kerohanian. Yeah, because if you say something to Guru and Guru admit, then what will happen? Develop pride. Oh, Gurudev is following me. Whatever I said, Gurudev is just following me, honoring me. Now you are Guru. Guru is your disciple. Ya, jika guru ya menerima ya apa yang menjadi saran kita atau perkataan kita, maka ya guru menerima hal ini dan kemudian murid ini mengembangkan sebuah kesombongan. Wih, guru sekarang sudah mendengarkan saya, dengan demikian ya maka kita yang akan menjadi guru seperti itu. Ya, ini merupakan sebuah kesombongan. If you instruct someone and if you follow, then you become happy. Natural. You are instructing, you are saying something and someone is following, you will become happy. And if you say to Guru and Guru is following, then you will be over happy. Ya, jadi jika ya kita berusaha menyampaikan atau memerintahkan
kepada orang, memberikan perintah kepada orang lainnya, maka jika orang tersebut ya mengikuti perintah kita, maka kita akan bahagia. Bahkan, tetapi jika guru sekarang yang mau mengikuti perintah kita, kita akan lebih banyak berbahagianya. Kita akan sangat bahagia sekali. We have many times in glorification, in their preaching, many devotees they say like that. Gurudev was not doing this before. I just said this thing. We actually their guru. And then I know the difference. I know Shastra by Gurudev's mercy, by Prabhupada's mercy. How he is saying 2,000 devotees. I think Gurudev was going like this way. I said Gurudev don't go like this. Even big scholars, they don't know. You by this way, you are not losing your position. You are not a disciple now. You are developing guru mode, and you commit offense. Ya, jadi banyak bahkan yang Maharaj menyampaikan begitu ketika khususnya di acara-acara Gasa Puja seperti itu. Kadang-kadang murid memberikan glorifikasi gitu, mengagungkan gurunya, tetapi mereka menyatakan guru saya melakukan ini, tapi karena saya sarankan seperti ini, guru saya mengikuti seperti itu. Dan dengan cara ini, ya kita kehilangan posisi kita sebagai murid. Dan akhirnya kita mengembangkan mood sebagai guru. Itulah kehilangan, itulah masalahnya. Therefore, the devotees approach not directly to Chaitanya Mahaprabhu, they approach to Paramananda Puri. And Paramananda Puri is like Guru, the disciple of Madhavendra Puri. Now Mahaprabhu have to follow. Therefore, devotees and with Paramananda Puri, everyone came to Chaitanya Mahaprabhu with humility. They just pay obeisances. Mahaprabhu also pay obeisances to Paramananda Puri, and Paramananda Puri said to Chaitanya Mahaprabhu. Dan ya para pengikut murid dari Chaitanya Mahaprabhu tidak langsung menyampaikan ini kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan mereka ya mencari ya saudara seguru, ya murid dari Madhavendra Puri, sehingga nantinya mereka bersujud kemudian kepada Paramananda Puri, dan dengan demikian meminta untuk Paramananda Puri menyampaikan hal ini kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ramachandra Puri hai nindu ka swabhav, tar bole aur na chhadi kiba hobe labh. Paramananda Puri said, my God brother, Ramachandra Puri is by nature a bad critic. If you give up eating because of his word, what will be profit? Ya. Paramananda Puri berkata kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu, saudara seguru saya, ya Ramachandra Puri, pada dasarnya adalah seorang pengkritik yang buruk. Jika Anda berhenti makan karena kata-katanya, apa gunanya? I know my God brother's nature. Why you are hearing, just by hearing from something from Ramachandra Puri, you give up your prasadam? Why? Mahaprabhu saying to Chaitanya Mahaprabhu. Ya, Paramananda Puri menyampaikan, saya tahu kebiasaan dari saudara seguru saya ini. Kenapa dengan kritik itu aja dari Ramananda Puri, saudara seguru saya ini, kenapa Anda harus menghilangkan ya makanan pola makan Anda? Still Mahaprabhu never developed a negative mood towards Ramachandra Puri. And we can see next verses. Yeah. Mahaprabhu said, why all you are blaming to Ramachandra Puri? But Ramachandra Puri is saying that is fact. Ya. This is Chaitanya Mahaprabhu. Dan tetap juga ya ketika sudah disampaikan demikian oleh Paramananda Puri, tetap Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak mengembangkan perasaan buruk kepada Ramananda Puri. Ya. What is Ramachandra Puri? This should be our feeling. Anyone is saying something good or bad, okay, maybe Krishna is speaking for this person. I have this bad quality. And now I am good. Maybe in future this thing will happen to me. Therefore, Krishna is warning us. Mahaprabhu is warning us. This is our procedure. Ya. Very difficult to become pure Vaishnava, to become a elevated Vaishnava is not easy. Untuk menjadi Vaishnava yang maju, untuk menjadi Vaishnava yang murni, itulah bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena itu hendaknya kita mengembangkan prosedur ini, di mana ketika ada orang menyampaikan hal yang buruk atau baik pada kita, hendaknya kita harus mengambil dalam jalan yang positif. Mungkin Sri Krishna melalui orang ini menyampaikan sesuatu kepada saya, berpesan sesuatu kepada saya. Bisa saja sekarang saya baik-baik saja, suatu saat mungkin saya akan menerima hal yang buruk. Yeah. Paramananda Puri said to Chaitanya Mahaprabhu, I know my God brother's nature. I know his nature.
পুরীর স্বভাব যথেষ্ট আহার করাইয়া, যে না খায় তার খায় যতন করিয়া. It is the nature of Ramchandra Puri that first he let one eat as much as desire, and if one does not eat more than necessary, with great attention he make him eat more. Ah, you eat more, eat more. Ya, sudah menjadi ya kebiasaan bersifat Ramachandra Puri bahwa pertama-tama ia membiarkan seorang makan sebanyak yang diinginkan, dan jika seorang tidak makan lebih dari yang diperlukan, dengan penuh perhatian ia menyuruh orang makan lebih banyak. Makan lagi, makan lagi, makan lagi, tambah lagi. Even if some senior will give you, then what is it? Okay, give me. Actually, don't want now. It is enough for him because his guru is giving, some Vaishnava is giving. This is Ramchandra Puri's job. He'll go to some Vaishnava, he'll feed him. Oh, just take more, take more. Once he take more, then we start to criticize. Ya, ketika kita sedang membagi seorang penyembah senior sekarang membagikan pesan kepada para penyembah yang junior seperti itu, dia akan selalu tambah lagi Prabu setelah itu. Padahal para penyembah ini sebenarnya tidak menginginkan sudah penuh perutnya, tapi selalu yang meminta para penyembah more lagi seperti itu. Ya, ini adalah pekerjaan dari Ramachandra Puri seperti itu. Jika melihat para penyembah ya makan seperti dia selalu ingin tambah, ayo makan lagi, makan lebih banyak. Yeah. After the devotee, out of respect of Ramchandra Puri, he used to eat. Once he finished eating, then he started to criticize. খাও আপন তারে করো এ নিন্দন, অত আর না খাও তোমার কথা আছে ধন. In this way, he induce one to eat more than necessary, and then he directly criticized him, saying, "You eat so much. How much money do you have in your treasury? You are feeding him, and now he is just eating out of respect. Now you are criticizing him. How much money you have in your treasury? You are eating so much." Yeah. Such a dangerous mentality. Ya. Ini merupakan mentalitas yang sangat-sangat berbahaya. Dengan cara ini, ia membujuk orang untuk makan lebih banyak dari yang seharusnya. Lalu, ia langsung mengkritiknya dengan berkata, kamu makan begitu banyak. Berapa banyak uang yang kamu miliki di kasmu? Yeah. Parananda Puri said, I know his nature. His nature is like that. Paramananda Puri menyampaikan bahwa saya tahu ya sifat alami dari Ramananda Puri ini. This is not the first case. Many times he already criticized many sannyasis. Why you are worried? Ini bukanlah sebuah kejadian yang baru ya, Chaitanya Mahaprabhu. Ini sudah terjadi banyak sannyasi yang sudah diperlakukan seperti ini. But still Mahaprabhu said, no, why you are always blaming to Ramchandra Puri? Ramchandra Puri, what he is saying that is good. We are sannyasis, we have to follow the principle. This is Mahaprabhu. Ya, kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu menyampaikan kepada Paramananda Puri, tidak, kenapa kita harus menyalahkan Ramachandra Puri? Ya, beliau benar, beliau sudah mengatakan hal yang sebenarnya. Inilah prinsip seorang sannyasi. Nah, this is Mahaprabhu's teachings. If someone is saying something, he said, this is my karma. Yeah, this is my karma. Maybe I will do something wrong. Therefore, Krishna is speaking through this person. Ya. Inilah prinsip ajaran dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya, jika seorang mungkin berbicara hal yang buruk kepada kita atau mengkritik diri kita harus menerima itu sebagai karma. Ya mungkin ya ini adalah karma saya. Ya, saya sudah melakukan sesuatu mungkin yang salah. Never. Krishna ya melalui orang ini sudah memperingatkan saya. Never. We should develop this mentality. Why Guru is saying like this? Why Gurudev is saying like this? When Gurudev is saying something, looks like unpalatable to us, but still it is benefiting to us. Yeah. Because he is Guru. Guru means he have mercy. Whatever he is saying, it is good for him. He is not a material person. He wants some material benefit. No. He is saying something, it feels like unpalatable, but this is good for him. Yeah. This is Mahaprabhu's teachings from Ramchandra Puri. Ya, dari kasus Ramachandra Puri ini kita harus memahami ya pesan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya, kita tidak boleh menganggap ya pesan guru itu sebagai pesan manusia biasa. Yang guru adalah kepribadian karunia itu sendiri. Ya, karena itu mungkin
ya kata-kata guru, apa yang disampaikan guru mungkin tidak menyenangkan bagi kita, tapi itu adalah karunia, itu adalah perbaikan untuk diri kita. Ya, kita semua siap menerima kata-kata itu sebagai apa karunia dari guru itu sendiri. Guru wants to help you. Guru don't want help from you. Always you should, even if you engaging in service, that is your profit. It is good for you. Guru means you want to help. This is the definition of guru. Ya, arti dari guru adalah guru artinya dia yang ingin menolong Anda. Jadi guru melakukan itu bukan untuk keuntungan guru itu sendiri, tapi itulah untuk keuntungan sang murid. Ya, guru tidak butuh pertolongan dari Anda. Ya, kitalah yang butuh pertolongan dari sang guru Quran. Yeah. Therefore, why Krishna became displeased? Why? Karena itu, kenapa Krishna menjadi tidak berbahagia, tidak menjadi puas dengan diri kita? Who is coming to help you, and you are not putting faith on him. You are doubting him. Therefore, Krishna became very displeased. Ya, Krishna melihat bahwa dia yang datang ya untuk menolong kita, tetapi kita tidak memberikan apa keyakinan yang kokoh terhadap guru tersebut, orang yang menolong kita. Karena itu Krishna tidak puas terhadap diri kita. Yeah. Therefore, this is disciples of Abhiman. This is disciples real ego. Gurudev come from spiritual world just for me, to deliver me. Ya. Inilah yang menjadi abhiman dari seorang sisya seharusnya. Ego asli dari seorang guru, dari seorang murid, bahwa guru kerohanian saya sudah turun dari dunia rohani hanya untuk menolong diri saya, menyelamatkan diri saya. Prabhupada came from spiritual world to here to deliver me. Ya. This should be our feeling. Ya. Inilah perasaan kita yang harus kita miliki, bahwa Srila Prabhupada turun dari dunia rohani datang ke dunia material ini hanya untuk menolong diri saya. Yeah. You know many things. You are great in other respect, but you don't know how to help yourself. Who can help you? You Yeah. don't know. Ya, kita mungkin tahu segala banyak hal. Ya, kita tahu hal yang besar-besar yang hebat-hebat, tapi kita tidak dapat menolong diri kita sendiri. Ya, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan untuk diri kita sendiri. You are thinking you are helping others, but when critical time will come, dangerous time will come, that time Guru is required. Kita dapat menolong orang lainnya seperti itu, tetapi pada saat masa-masa kritis kita tidak dapat menolong diri kita sendiri. Karena itulah guru dibutuhkan untuk ini. Pada saat-saat kritis kita, guru akan menolong diri kita. Arjuna have all weapons. Arjuna have also knowledge. He had knowledge. He had all the weapons. Yeah. And he is equipped with all the good qualities. But a small thing, whether I have to fight or No. I don't have to fight. Yeah. Whether I'll fight here or I want sannyas, he cannot decide. Small thing. Whether I have to fight or I have to go to forest. Ya. I don't have to fight. Cannot decide. Yeah. Therefore, Guru is required. Ya. This small thing, he cannot decide. In our life, we are thinking we are a hero. No. Don't think you know everything. I know this, I know that. Like nowadays, people are thinking. Ya. No. Guru, at a critical point of your life, most critical point of your life, Guru's one instruction itself. Ya. Therefore, we are always indebted to Guru. Ya. Karena itu kita selalu berhutang budi kepada guru. Ya. Jadi bagaimana di dalam saat-saat kritis kita ini kita membutuhkan ya pertolongan dari guru kerohanian. Kita dapat melihat bagaimana Arjuna yang dipenuhi dengan begitu banyak senjata, yang memiliki begitu banyak senjata, banyak kualitas-kualitas hebat. Ya, tetapi hanya untuk sesuatu yang kecil, keputusan kecil, Arjuna tidak dapat menolong dirinya sendiri. Ya, dia membutuhkan guru Sri Krishna sebagai gurunya. Bagaimana untuk apakah saya harus berperang atau saya harus sannyas? Arjuna tidak dapat memutuskan hal ini. Karena itu di dalam kondisi-kondisi kritis ini, ya kita membutuhkan karunia guru, kita membutuhkan peran guru kerohanian. When you are qualified like Arjuna, this critical moment will come to your life. Don't forget. Janganlah lupa. Ya, mungkin kita memiliki kualifikasi hebat seperti Arjuna, tetapi di saat kritis, ya, saat-saat kritis ini
kita tidak dapat menolong diri kita sendiri. That time only Guru's instruction will help you. No one can help. Ya, di saat seperti itu hanya perintah guru inilah yang dapat menolong diri kita. Tidak seorang pun bahkan dapat menolong diri kita. Therefore, for us, Guru is just always bright sun. Never, like sun is going to set. But Guru, within our heart, he never used. We don't want to, we don't want to let the sun should set in our heart. No. But it should be always be like as bright as like sun. Ya, Otherwise, I will misguided. ya. Kita tidak ingin membiarkan ya guru ini yang diibaratkan seperti matahari ini ya terbenam di hati kita. Guru itu selalu ya di dalam hati seorang siswa selalu bersinar terang seperti itu. Karena begitu ya kita menganggap guru ini terbenam seperti itu, maka kapan saja kita bisa salah ya guide ya. Therefore, always you pray to Guru Acharya, give some service. By this service, I can remember you and remember your teachings. Ya, This is our prayer. ya, karena itu kita harus selalu berdoa ya kepada para acarya, tolong berikan saya ya pelayanan sehingga dengan pelayanan ini saya dapat mengingat apa yang menjadi perintah guru kerohanian saya. Okay, now this is time.